Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya bersama Joki Solder ya. Oke, di video kali ini saya ada blender Philips ya, dengan kondisi itu mati total, tidak bisa nyala ya. Oke, lanjut, sekarang kita coba ya, apakah benar blender ini tidak bisa nyala. Kita colokan ke listrik. Namun sebelum itu saya coba dulu ini, saya ngetes arus listriknya, apakah di stop kontaknya itu ada arus listrik apa tidak. Jadi kita cek terlebih dahulu. Oke ya, muncul nilai ya, berarti ada arus listriknya. Tapi kenapa blender ini masih tidak nyala? Oke, sekarang kita coba dengan corongnya. Oke, kita pasang corongnya sampai bunyi klek gitu ya, jadi sampai dia nganceng. Setelah itu kita coba ya, ternyata tidak ada tanda-tanda kehidupan ya. Benar, blender ini tuh mati totalnya, tidak bisa nyala. Oke, apa penyebabnya blender ini tidak bisa nyala? Simak terus videonya sampai selesai ya. Lanjut kita proses pengecekan lebih lanjut ya. Oke, blender ini belum saya bongkar sama sekali ya. Ya, ini belum saya bongkar. Sebelum kita bongkar, kita cek dulu hambatan dalamnya. Kita cek hambatan dalamnya menggunakan avometer ya. Saya menggunakan avometer digital. Avo analog juga bisa teman-teman. Atur di skala diodo mode ya, lalu tempelkan probnya bolak-balik sama saja pada colokan listrik ya, seperti ini, sambil kita tekan-tekan tombolnya ya. Dan jangan lupa kita pasang juga corongnya. Oke, kita pasang corongnya sampai rapat ya. Oke, harusnya itu ada hambatan dalam ya teman-teman. Ada hambatan dalam yang muncul jika blender ini tuh normal ya. Oke, ini saya tekan tombolnya itu tidak ada hambatan sama sekali ya. Saya coba berulang-ulang tetap sama saja ya teman-teman, tidak ada hambatan sama sekali. Berarti blender ini kita perlu bongkar ya. Kita perlu cek dalamnya, apakah ada kabel yang putus atau soket yang terlepas atau rusak dinamonya ya. Lanjut proses pembongkaran ya, kita lepas dua baut ini. Ini terdapat dua baut plus ya teman-teman. Kita congkel gunakan obeng min ya teman-teman. Kita congkel pelan-pelan, kita cari celah agar bisa melepas cover ini ya. Ya, tutup belakang ini. Oke, sudah terbongkar. Ini harusnya menggunakan obeng panjang karena saya nggak punya ya, saya terpaksa menggunakan obeng yang pendek ya, yang tentunya tetap bisa digunakan teman-teman. Intinya kan tetap bisa digunakan untuk melepas bautnya. Oke, kita lepas pelan-pelan ya. Ini agak sulit ya untuk menggunakan obeng yang pendek ini, harusnya kan menggunakan obeng yang panjang ini. Oke, tapi nggak apa-apa ya, yang penting bautnya bisa terlepas. Oke, bautnya sudah terlepas. Sekarang kita bongkar cover depan ini ya. Caranya tetap sama teman-teman, kita cari celah. Oke, kita gunakan obeng min ya. Kita bongkar pelan-pelan, jangan sampai cuil ya teman-teman. Ini punya orang ya, kalau cuil nanti ya kita nggak enak hati ya nanti ya. Orangnya yang punya bisa marah nanti ya kalau cuil ya. Oke, sudah terlepas ya. Oke, lanjut kita pengecekan ya teman-teman. Kita cek kabelnya, apakah ada yang putus atau soket yang tidak terhubung.
kita cek dengan seksama ya teman-teman. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita cek kabelnya, serta kita cek motornya ini ya, dinamonya kita cek. Ini harus berputar dengan normal teman-teman. Maksud normal itu kendala seret atau berat ya motornya. Setelah dirasa motornya itu aman, dinamonya itu aman, motornya itu tidak seret, sekarang kita ngecek cantolan ini ya teman-teman. Ini saklar yang terhubung pada corongnya ya, ini terdapat saklar ya, saklar terhubung dengan corongnya. Jadi cara kerjanya itu ketika corongnya itu dimasukkan, saklar ini akan turun ke bawah teman-teman ya, saklar ini akan neken, dia akan kondisinya on ya. Tapi kalau corongnya itu dicabut, itu akan kondisinya off ya, jadi dia otomatis naik ke atas ya. Oke, kita lepas dulu ya ini. Lanjut kita lepas saklarnya ini ya, kita congkel pelan-pelan. Jadi saklarnya itu ada dua teman-teman. Saklar yang pertama itu dari arus listrik ya, yang terhubung dengan kabel coklat itu adalah arus listrik. Dia masuk lewati saklar, outputnya di kabel merah ya. Oke, ini melepasnya agak mudah ya tadi, dan ini yang agak sulit ya, ini agak berat ya. Oke, jadi kabel warna coklat itu adalah kabel listrik ya teman-teman. Maksudnya itu kabel arus listrik yang masuk dari PLN. Setelah itu masuk ke saklar, lalu outputnya pada kabel merah itu menuju ke saklar tombol-tombol itu. Ada 5 ya itu. Oh, ada 5, ada 6 ya, ada 7 ya. Ya ada 7. Oke, sekarang kita coba cek saklarnya ya teman-teman. Kita cek saklarnya, apakah saklar ini nyambung atau tidak ya. Cek dengan skala dioda mode ya, atau buzzer. Sambil ini kita tekan ya, kita ukur probnya bebas teman-teman, bolak-balik sama saja. Nah normalnya tuh akan tampil nilai ya seperti itu ya, dan ini ketika saya ukur tidak ada nilai yang muncul ya, serta tidaknya nyala lampu kontinuitas ya pada avometernya. Ini malah ketik tangan saya ini, tapi nilainya itu nggak muncul ya teman-teman. Ini sudah saya ukur bolak-balik, nah harusnya ada nilai yang gerak seperti ya. Berarti ini positif, saklarnya itu yang rusak teman-teman. Jadi arus listrik yang dari PLN itu tidak bisa diteruskan ke dinamonya ya, sehingga blender ini menjadi tidak mau nyala. Jadi penyakitnya ada di situ ya. Tapi tidak usah khawatir teman-teman, kita nggak usah ganti saklarnya, langsung kita jumper saja ya. Jadi kita menggunakan satu saklar ya, ini saja ya, saklar tombol ini saja. Oke, kabel merahnya terhubung ke saklar itu ya. Lanjut kita proses jumper teman-teman, kita jumper saja. Kita potong ya. Oke, kita potong, kita cari pasnya dulu ya. Serta kita kelupas kulitnya ini ya, kita lupas kulitnya agar kita bisa ambil serabutnya ya, buat kita sambung. Pada sekunnya itu ya, itu ada sekun, rumah sekun ya itu. Nah, kita tempelkan seperti itu, lalu kita jepit menggunakan tang ya, agar dia kuat ya, agar dia kuat, tidak mudah terlepas ya.
Oke, seperti ini ya teman-teman. Usahakan jepitnya itu kuat ya, jadi agar tidak mudah lepas. Oke, sebelum kita solasi kita cek dulu ya. Kita cek dulu hambatan dalamnya. Seperti di awal tadi ya. Gunakan avometer ya, saya menggunakan avometer digital. Atur di skala dioda mode ya. Dan kita tempelkan propnya pada dua colokan itu ya, dua steker itu. Nah, itu kita tempelkan ya. Nah, harusnya itu muncul nilai seperti itu teman-teman. Oke, ini saklar pertama ya. Ini sudah saya jumper dan sekarang muncul hambatan dalamnya teman-teman. Ini nomor 2 teman-teman. Ya, hambatannya beda-beda. Ini saya off kan. Nah, ini saya tempelkan ya seperti itu. Nomor 1 ya muncul ya. Hambatan dalamnya 445. Nah, nomor 2 ya muncul 438 ya. 7 ya. Ini nomor 4 ya muncul 0,27 ya. Nomor seterusnya ya seperti itu ya. Intinya semuanya tuh harus muncul hambatan dalamnya teman-teman. Dan ini pas ya, maksudnya itu biasanya itu buat fitur clean ya. Di dalam tulisan covernya depan itu ada tulisan clean ya, dibuat membersihkan terakhir ya. Oke, ini sudah saya jumper ya, sudah muncul hambatan dalamnya, berarti sudah done ya, sudah bisa digunakan kembali. Namun buat amannya kita kasih solasi ya, kita solasikan yang kita sambung itu agar aman ya. Oke, kita butuh solasi ya, tidak usah banyak-banyak teman-teman, kita kasih secukupnya saja, lalu kita tutupan kepada yang kita sambung tadi ya. Oke, selanjutnya kita rapikan kabel-kabel ini teman-teman, harus sesuai dengan tempatnya ya. Oke, kita rapikan kabelnya. Kabel saklarnya kita selipkan kembali ke tempatnya. Oke, usahakan semua rapat dan sesuai dengan tempatnya ya. Lanjut kita tutup ya. Ini saya percepat videonya agar durasinya itu tidak terlalu lama ya teman-teman. Kita tutup pelan-pelan. Sebelum kita coba, kita harus tutup ini dulu teman-teman. Harus kita baut dan kita tutup cover bawahnya ini teman-teman, karena tutupnya itu sebagai penahan dari dinamonya ya, agar di saat berputar itu tidak goyang kemana-mana ya, agar putarannya pun juga stabil ya teman-teman. Oke, lanjut kita tutup cover ini ya, dan rapikan seperti sedia kala ya. Baut terakhir ya, ini ada 2 baut, kita pasang sekalian ya, harus kita pasang ya. Setelah ini lanjut kita proses percobaan. Oke. Oke, setelah semuanya rapi, lanjut kita coba tes dulu ya. Ini kita cek hambatan dalamnya dan muncul nilainya ya teman-teman. Tandanya blender ini sudah bisa untuk digunakan kembali. Yang awalnya tadi itu tidak muncul hambatan dalamnya karena saklarnya itu rusak ya, tidak bisa nyambung ke terhubung ke dinamonya. Oke, lanjut sekarang kita coba tes ya. Bisa perhatikan teman-teman, kita colokan ke listrik.
Lanjut sekarang kita coba ya teman-teman. Ini sudah saya pasang corongnya. Oke, kita tes ini. Wah, ini nyala ya. Oke, sudah nyala kembali, sudah dapat berputar dengan normal ya. Saklar semuanya kita coba ya. Ini terbukti manjur ya, ini khususnya itu manjur ya. Hanya saklar ini yang rusak ya, itu menyebabkan blendernya itu menjadi mati total ya, tidak bisa nyala. Oke, cukup kita jumper saja sudah bisa untuk digunakan kembali. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.